bayanu wadhaifil mursyidi al-muallimi. Ai hadza bayanu wadhaifil mursyidi al-muallimi, yaitu menjelaskan tentang tugas-tugasnya yang menunjukkan, guru yang menunjukkan, al-muallimi yang mengajarkan. Iklam, ketahuilah, anna lil insani, itu sesungguhnya lil insani bagi manusia, fi ilmihi, di dalam ilmunya insan, arba'ata ahwalin, ada 4 beberapa tingkah. Kahalihi, seperti keadaannya insan, kahalihi, seperti keadaannya insan, fiktina'il amwali, di dalam menyimpan beberapa harta. Idh li sahibil mali, karena itu bagi orang yang mempunyai harta, halustifadatin, ada keadaan ketika mencari faidah. Fayakunu, maka ada siapa insan itu muktasiban, orang yang mencari harta, wahalu ittikharin, dan tingkah menyimpan harta, lima pada perkara iktasabahu, yang mencari siapa insanhu kepada ma. Fayakunu, maka ada siapa insan bihi, sebab mal tadi itu ghaniyan, orang yang tidak membutuhkan, anis su'ali, dari meminta-minta, wa khalu infaqin, dan tingkah ketika membelanjakan, an nafsihi, dari dirinya insan, atau sohibil mal, sohibil mal. Fayakunu, maka ada siapa sohibul mal atau insan itu muntafian, orang yang mengambil manfaat, wa halu badlin, dan tingkah ketika menyerahkan, memberikan kepada li ghairihi, pada selainnya insan atau sohibul mal. Fayakunu, maka ada siapa insan atau sohibul mal bihi, sebab badlu tadi itu sakhiyan, adalah orang yang dermawan, mutafaddilan, dan atau yang memberikan keutamaan. Wawa adapun badlu itu asrafu ahwalihi, yaitu paling mulianya tingkah-tingkahnya insan atau sohibul mal tadi. Fakadzalika, maka itu seperti mal, al ilmu adapun ilmu, al ilmu adapun ilmu itu yuktana, disimpan apa mal, apa ilmu, kama yuktana, sebagaimana disimpan apa al malu, harta. Ya, orang punya ilmu itu pada hakikatnya sama dengan punya harta. Ada saatnya mencari, ada saatnya menyimpan, ada saatnya memberikan, ada saatnya memanfaatkan. Itu sama dengan itu.
kama yuktana sebagaimana disimpan apal malu harta. Falahu maka itu bagi sohibul ilmi atau insan yang mempunyai ilmu, khalu tolabin ada tingkah mencarinya, ada tingkah mencarinya. Waktu sabin ya maksudnya mencari, iktisab itu ya bekerja itu. Wahalu tahsilin dan tingkah menghasilkan. Yughni yang mencukupi apa hal, anisuali dari minta-minta. Wahalus tibsorin dan tingkah meneliti. Wawa adapun halu istibsor itu at-tafakkuru adalah tafakkur, berfikir fi alal muhassali atas perkara yang dihasilkan. Watamattu dan bersenang-senang bihi dengan muhassal. Wa halu tabsirin dan tingkahnya memberitahu kepada orang lain. Wa wa adapun halu tabsirin itu asraful akhwali adalah paling mulianya beberapa tingkah. Artinya dari orang itu kan ya sama saja prosesnya, mencari harta, mencari mal itu ya pada dasarnya sama. Nah, yang paling baik itu adalah ketika halu tafsirin atau halu badlin, kalau uang itu ketika memberikan kepada orang lain, kalau ilmu ya ketika mengajarkan kepada orang lain. Ini adalah satu kondisi, satu situasi yang paling baik. Nah, kira-kira faman alima wa amila wa allama. Faman maka adapun siapa orang itu alima, mengetahui siapa man, mengetahui dulu, kemudian wa amila, kemudian mengamalkan siapa man, wa allama dan mengajarkan siapa man. Fawa adapun man, fawa maka adapun man itu alladzi orang, yud'a yang akan dipanggil siapa man, yud'a yang akan dipanggil siapa man, aziman dengan keadaan agung, fi malakutis samawati di keraton langit, di keraton langit, kerajaan langit. Fa'innahu, jadi orang kalau mengetahui, orang yang berilmu kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan, maka orang itu nanti akan menjadi orang agung di kerajaan langit. Nah, fa'innahu maka sesungguhnya man itu kasyamsi, bagaikan matahari, tudhi'u yang menyinari apa syams, liwariha pada selainnya syams, bagaikan matahari yang menerangi yang lain, waya sedangkan syams itu mudhi'atun juga menerangi, perkara yang menerangi fi nafsiha di dalam dirinya syams. Dia menerangi orang lain dan menerangi dirinya sendiri. Wakal miski dan bagaikan minyak misik, alladzi yutayyibu yang memberikan wangi atau mewangikan apa misik atau alladzi ghairahu pada selainnya alladzi atau selainnya misik tadi itu. Wa adapun misik itu thayyibun
perkara yang wangi. Dia itu sendiri wangi, juga memberikan wangi kepada yang lain. Itu orang yang punya ilmu, mengamalkan, kemudian mengajarkan. Ya, punya ilmu, mengamalkan, mengajarkan. Dah, titik. Waladhi adapun orang ya'lamu yang mengerti siapa alladhi, orang yang punya ilmu tapi la ya'malu bihi, yang tidak mengamalkan siapa alladhi bihi dengan ilmu, itu kadaftari seperti kertas atau kayak buku. Alladzi ya daftar yufidu, yang memberikan faedah apa daftar, atau alladzi ghairahu pada selainnya alladzi. Bahwa sedangkan alladzi atau daftar itu khalin, kosong, anil ilmi, dari ilmu dirinya karena tidak mengamalkan. Sepi alil ilmi, dari ilmi. Wakal musinni, dan seperti apa nah, bahasa Indonesia bahasa Jawanya itu ungkal. Apa ungkal itu? Pengasah ya, pengasah pisau itu loh. Alladzi yuskhidu, yang melandepkan itu apa? Oh, menajamkan. Alladzi yang apa alladzi ghairahu pada selainnya alladzi. Tapi wala yaqta'u, tidak bisa memutus apa alladzi. Jadi pengasah tadi itu menajamkan barang lain yang bisa memotong untuk yang lain, tapi penajam sendiri itu tidak bisa. Apa kok penajam? Ya penajam ya tadi. Pengasah tadi itu tidak bisa untuk motong, bisanya hanya menajamkan yang lain. Nah gitu. Wal ibrati, dan bagaikan jarum, allati ya ibrah taksu, yang memakaikan atau menjahit apa ibrah ghairaha pada selainnya allati. Jadi memakaikan jarum itu katakan yang bikin pakaian lah, bisa bikin pakaian tapi dia sendiri telanjang. Begitu. Waya adapun ibrah itu ariyatun, telanjang. Wadzubalatil misbahi, dan seperti sumbunya lampu. Kalau dulu memang pakai sumbu ya, Petromak dulu itu pakai sumbu. Tudi'u, yang menerangi apa dubalah, li ghairiha pada selainnya dubalah. Waya sedangkan dubalah itu tahtariku, terbakar ya, tahtariku terbakar. Kalau dulu ingat itu apa namanya, kaos lampu, beli kaos lampu. Ya yang dipompa itu loh, yang dipompa itu dulu kerjaan saya masih kecil itu, kalau sore itu mesti ngidupan itu. Kama, seperti keterangan kila yang dikatakan apa Ma'huwa, tidak ada pun adapun orang itu illa dzubalatun, kecuali sumbu. Seperti artinya seperti apa sumbu itu ya, sumbu lah. Wukidat, yang dinyalakan apa dzubalah. Tudi'u, yang menyinari apa dzubalah linnasi pada manusia.
Waya sedangkan dzubala itu tahtariku terbakar apa dzubala. Wa mahma istaghola. Jadi orang ini jangan jadi sumbu, hanya bisa menerangi orang lain, dirinya tidak, dirinya malah terbakar. Ya kayak ini apa namanya, lilin. Lilin bisa menerangi yang lain, dia sendiri terbakar dan akhirnya habis. Nah, gitu. Tapi kalau orang bisa saja kalau bikin apa namanya, bikin alasan, ini karena berkorban untuk orang lain. Ini adalah bentuk pengorbanan untuk orang lain. Tidak apa-apa dirinya, walaupun pada akhirnya itu. Maju nak, jangan di belakang nak. Oh ngaji di belakang kamu ini. Maju terus sini. Nah. Maju gelap-gelapan anggitmu. Wa mahma istaghala, dan ketika sibuk siapa orang bita'limi dengan mengajar, faqad taqallada, maka sungguh betul-betul menanggung siapa orang amron pada perkara aziman yang besar, wa khotoron, dan perkara yang mengkhawatirkan, jasiman yang besar. Fal yakhfat, maka hendaklah menjaga siapa muallim adabahu pada adabnya muallim, wa wadhaifahu, dan tugas-tugasnya muallim. Jadi ini pinternya Imam Ghazali itu bikin prolognya tadi itu, ya, bikin prolognya itu menggambarkan bahwa ilmu itu ya kayak uang, kayak harta, ada proses mencari, proses menyimpan, proses memanfaatkan, proses kemudian memberikan kepada orang lain. Lah, proses memberikan kepada orang lain adalah proses yang paling utama. Demikian halnya ilmu. Ada proses mencarinya, proses mengumpulkannya, ada proses menyimpannya, ada proses mengajarnya kepada orang. Proses mengajarkan kepada orang lain adalah satu situasi yang paling atau keadaan yang paling utama. Nah, keadaan yang paling utama. Kemudian beliau bikin warning, ada dua kategori paling tidak dia. Tadi ada yang orang yang punya ilmu mengamalkan, mengajarkan, ada yang punya ilmu mengajarkan, tidak mengamalkan. Kalau yang kategori pertama itu adalah metafornya kayak matahari yang menerangi, dia juga menerangi dirinya, memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau yang metafor yang kedua adalah bagaikan kayak lilin, atau bagaikan kayak jarum, bagaikan kayak sumbu yang menerangi orang lain, dirinya terbakar, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang yang sibuk dengan kegiatan mengajar, kegiatan taklim, maka harus menjaga adabnya. Makanya kalau di dalam kitab ini ada adabul alim wal muta'alim, ada adabnya. Al-wadhifatul ula, adapun tugas yang pertama. Al-wadhifatul ula, adapun tugas yang pertama. Itu asyafaqatu, harus kasih sayang alal muta'allimina, atas orang-orang yang belajar. Orang yang mengajar itu harus punya kasih sayang kepada yang diajar. Artinya
punya ukuran-ukuran, ya, punya ukuran-ukuran, karena orang itu kan tingkat kemampuannya juga berbeda-beda. Ya, tentu saja kita tidak bisa maksakan, kita bisa. Nah, kemudian semaksimal mungkin untuk selalu mendoakan, kemudian mengarahkan dan sebagainya. Ini bedanya kalau pendekatan di pesantren dengan non pesantren. Kalau non pesantren itu ya guru itu sekedar apa? Transfer of knowledge. Jadi hanya transformasi keilmuan, mentransfer ilmu. Adabnya itu ya nggak dijaga. Tapi kalau di pondok itu belajar itu 24 jam. Maka proses tarbiyah, pendidikan. Ya, pendidikan. Maka ini yang apa namanya? Yang harus sikap kasih sayang kepada namanya anak nakal itu ya lumrah namanya anak nakal. Jadi artinya jangan semuanya diukur dengan pendekatan hitam putih, dengan pendekatan aturan. Kalau semuanya pakai pendekatan aturan, sekarang pesantren itu kan pesantren sekarang rata-rata kemudian pakainya pendekatan aturan. Kalau dulu itu masya Allah, kiai itu sangat familiar terhadap santri. Ya mungkin karena sudah dibangun dengan apa ya, dengan dijejeli dengan kurikulum, dengan sistem yang kadung kayak begitu itu, sehingga makanya kalau saya rapat di pondok itu saya paling sering kali ngentai kurikulum itu persetan lah pikir gitu. Ya. Jadi saya ingin masih kayak utuh kayak model-model kiai-kiai dahulu. Ada anak nakal itu tidak langsung dikeluarkan. Sekarang ini kayaknya kalau nakal, ini dikeluarkan biar tidak merebet kepada orang lain. Lu anak itu dipondokkan biar jadi bener. Kalau dikeluarkan gampang-gampang dikeluarkan kan ya nggak jadi bener akhirnya. Nah itu yang saya masih ada sisa-sisa itu, artinya pola-pola pendidikan pesantren itu. Jadi tidak harus semuanya dengan pendekatan hitam putih, ya, dengan pendekatan harus disanksi begini. Asyafaqatu alal muta'allimin, kasih sayang pada pelajar. Wa ayyujriyahum, dan sekiranya memberlakukan siapa mu'allimhum kepada muta'allimin majrobanihi, seperti tempat berlakunya, atau mujrobanihi, seperti memberlakukan anaknya. Jadi artinya memperlakukan murid itu kayak memperlakukan anaknya, memperlakukan santri itu kayak anaknya sendiri. Nah kalau bisa begitu. Qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana, bahwasanya aku, lakum bagimu itu mithlul walidi liwaladihi, bahwasanya aku itu seperti orang tua terhadap anaknya walid. Rasulullah terhadap umatnya itu kayak orang tua terhadap anaknya. Jadi begitu kasih sayang, begitu mengarahkan, begitu protektif, begitu, nah itu.
Makanya dulu yang pernah saya ceritakan itu Mbah Umar, mana itu Jawa Tengahnya mana itu, langsung ya, itu yang punya murid nawakal, lah akhirnya muridnya banyak yang nakal, akhirnya manggil pengurus, tolong ditulis sopo-sopo sing nakal di ranking. Sing nakal di ranking. Ini pertama Farid, kedua gitu, di ranking. Kemudian dilaporkan kepada kiai. Setelah sebulan, loh kok tidak ada tindakan katanya. Kalau tidak ada tindakan, akhirnya pengurus datang. Kiai, bagaimana kelanjutan anak-anak dulu yang kita laporkan? Lah karena kok tidak ada tindakan apa disanksi atau dikeluarkan? Lu sing arep ngetok niku sapa? Yang mau mengeluarkan itu siapa? Tak kasih ranking itu biar kalau saya sholat malam itu saya doakan lebih saya khususkan. Nah gitu. Enggak sekarang ngomong, oh ini harus disanksi, ini sanksi. Mana sekarang itu digondol udah menter. digondol lagi udah nggak ada malu-malunya. Anak sekarang itu biasa saja, dibenahi lagi rambutnya, gondol lagi, ya benahi lagi. Udah saya bilang padahal, saya itu selama mondok tidak pernah digondol, tidak pernah kena sanksi, tidak pernah kena sanksi, tidak pernah digondol. Bukan berarti saya tidak, ya mungkin karena melanggarnya nggak konangan gitu saja. Lah tapi kan selama 10 tahun itu kan lumayan, artinya kan kira-kira justru bener lah kira-kira ya. Kalau nggak pernah disanksi sama sekali, nggak pernah, ya nggak pernah. Wah ada yang setahun udah kena gundul itu kan ya kebangetan itu. Biayak sida, dengan sekiranya bermaksud siapa mu'alim inqadhahum pada menyelamatkan muta'allimin min naril akhirati dari api akhirat. Jadi guru itu kasih sayangnya terhadap muridnya bagaikan anaknya yang berusaha untuk menyelamatkan murid-muridnya dari neraka akhirat itu, dari api akhirat. Wa huwa adapun qasdu inqadhihim min naril akhirah itu ahammu lebih penting. Itu ahammu lebih penting min inqadhil walidaini daripada menyelamatkannya kedua orang tua, waladahuma pada anaknya keduanya minarid dunia daripada neraka dunia. Orang tua itu kebanyakan hanya mendidik fisiknya, bagaimana yang kurus jadi gemuk, bagaimana yang kurang gizi jadi tambah gizi. Jadi fisiknya saja, hanya menyelamatkan dari sisi narid dunia. Sementara guru itu ingin menyelamatkan dari naril akhirah. Nah gitu. Walidzalika karena demikian aham soro maka jadi apa hakul muallimi, haknya guru itu a'zama lebih besar min hakil walidaini dari haknya kedua orang tua. Jadi penghormatan murid kepada guru itu harus lebih besar daripada orang tua. Mengapa? Karena santri itu, karena guru itu yang pingin menyelamatkan santrinya dari neraka akhirat. Ya. Sementara orang tua itu lebih hanya dari menyelamatkan dari neraka dunia. Ini yang
apa namanya, yang anak-anak harus pada ngerti. Fa innal walida, maka sesungguhnya orang tua itu sababul wujudi, sebabnya wujud al hadri yang hadir, wal hayati dan kehidupan al faniyati yang rusak, wal muallimu sedangkan guru itu sababul hayati adalah sebab kehidupan al baqiyati yang kekal. Walaulal muallimu, dan seandainya adapun tidak ada muallim, tidak ada guru, la ansaqo, maka sungguh menggiring apa ma perkara hasola yang hasil apa ma min jihatil abi dari arahnya bapak ilal halaki kepada kerusakan ada ini yang kekal. Jadi makanya banyak kalau ada anak saja kepada orang tuanya kok tidak dididik oleh kiai, tidak dididik oleh ustadz, ya nggak ngerti apa-apa, palingnya gedenya tetap gede anak ini. Karena orang tua itu berusaha ya tadi, bagaimana fisiknya kalau kurus jadi gemuk, bagaimana kalau umpamanya gudikan jadi sembuh, bagaimana yang paling hanya itu orang tua itu. Umumnya orang tua lah ya, meskipun ada yang orang tua yang juga mengajari khusus. Tetapi guru itu lebih pada fokus menyelamatkan pada sisi akhiratnya. Makanya kemudian mengapa butuh nyantri, mengapa butuh mondok, karena pingin selamat di akhirat itu. Kalau tidak begitu kan ya di rumah saja, tiap hari makan enak, ya, mainan HP dan macam-macam. Wa innamal muallimu, dan bahwasanya muallim, wa innamal muallimu, dan bahwasanya muallim al-mufidu yang memberikan faedah, al-mufidu yang memberi faedah lil hayati, itu al-mufidu. Innamal mu'allim, bahwasanya mu'allim itu al-mufidu yang memberikan, wa ya mu'allim itu al-mufidu yang memberikan faedah lil hayati pada kehidupan al-ukhrawiyati yang bersifat akhirat ad-daimati yang kekal. Akni mengendaki siapa aku, mu'allima ulumil akhirati, yaitu guru ilmu-ilmu akhirat, au ulumid dunya, atau mengajarkan ilmu-ilmu dunia tapi ala qasdil akhirati, untuk tujuan, atas tujuan akhirat. Jadi ilmu-ilmu akhirat atau ilmu dunia tapi untuk tujuan akhirat, ya, untuk tujuan akhirat. La ala qasdi dunia, bukan atas tujuan dunia. La ala qasdi dunia, bukan atas tujuan dunia. Fa amma ta'limu, maka adapun mengajar, ala qasdi dunia, atas tujuan dunia, bahwa maka adapun taklim itu halakun, adalah kerusakan, wa ihlakun, dan merusak. Na'udzubillahi minhu, na'udzu, minta penjagaan aku billahi pada Allah, minhu, dari qasdud dunia. Wa kama anna haqqa abna'ir rajuli, dan sebagaimana sesungguhnya haknya beberapa anaknya orang, al-wahidi yang satu, itu ayatahabbu, sekiranya saling kasih sayang, al wayata'awanu, dan saling tolong menolong, alal maqasidi, atas beberapa tujuan,
alal maqasid, di atas beberapa tujuan, kulliha seluruhnya maqasid. Fakadzalika, maka itu seperti hakku abna'ir rajul, hakku talamizatir rajuli, yaitu haknya murid-muridnya seseorang al-wahidi yang satu, yaitu at-tahabbu, yaitu saling kasih sayang, wa tawaddudu, dan saling asih-asian, wala yakunu, dan tidak ada apa ta'awun illa kadzalika, kecuali dengan demikian tawadud tadi itu. Ingkana, jika ada apa maksaduhum, tujuannya talamid itu al-akhirata, adalah akhirat. Wala yakunu, dan tidak ada apa illa at-takhasudu, saling hasud, saling dengki, watabaghudu, dan saling membenci, saling memusuhi. Ingkana, jika ada apa maksudum, tujuannya talamid itu dunia. Jadi kalau tujuannya akhirat, maka yang ada adalah hanya kasih sayang, saling mencintai. Tapi kalau tujuannya duniawi, maka saling hasud, saling membenci, dan sebagainya. Fa innal ulama, maka sesungguhnya ulama, fa innal ulama, maka sesungguhnya ulama, wa abna al akhirati, dan beberapa anak akhirat, itu musafiruna, adalah orang-orang yang pergi ilallahi, kepada Allah Ta'ala, wasalikuna, dan orang-orang yang menempuh ilaihi, kepada Allah, ilaihi, kepada Allah, at-tariqa, pada jalan, minat dunia, dari dunia, wasinuha, dan adapun tahun-tahunnya dunia, wasyuhuruha, dan bulan-bulannya dunia, itu manazilut tariqi, adalah tempat-tempat berhentinya jalan, watarafuku, dan adapun saling kasih sayang, bitoriki, di jalan, bainal musafirina, antara para musafir, ilal amsori, pada beberapa negara, itu sababut tawadudi, sebabnya saling mencintai, watahabi, dan kasih sayang. Fakaifa, maka hal bagaimana, fakaifa, maka itu hal bagaimana, as-safaru, ada bepergian, ilal firdausil a'la, pada surga firdaus al-a'la, yang tinggi, watarafuku, dan kasih sayang, fi tariqihi, di dalam jalannya firdaus, wala dhaiqa, dan tidak ada kerupukan, tidak ada kesempitan itu maujud fi sa'adatil akhirati, di dalam kebahagiaan akhirat. Falidzalika, maka karena demikian, wala dhaiqa fi sa'adatil akhirat, la yakunu, tidak ada
itu baina abna'il akhirati, antara anak-anak yang menetapi akhirat, apa tanazuun, pertentangan, apa tanazuun, pertentangan. Wala sa'ata, dan tidak ada keluasan itu maujud fi sa'adati dunya, di dalam kebahagiaan dunia, dalam kebahagiaan dunia. Falidzalika, karena demikian, wala sa'ata fi sa'adati dunya la yanfaku, maka tidak terlepas, la yanfaku, maka tidak terlepas, andai kita zahumi, dari sempitnya berdesak-desakan. Wal alimuna, wal adiluna, sedangkan orang yang beralih ila talabir riyasati, pada mencari kekuasaan, bil ulumi, dengan ilmu yang dia cari, itu kharijuna, keluar an mujabi qaulihi, dari ketentuan dawuhnya Allah Ta'ala, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Wadakhiluna, dan masuk fi muqtada qaulihi, di dalam ketentuan dawuhnya Allah Ta'ala, al-akhillau, yaitu para, adapun beberapa sanak famili, saudara, yauma idzin, pada hari kiamat, itu ba'duhum, adapun sebagian, akhilla li ba'din, pada sebagian yang lain, itu aduun, adalah musuh, illal muttaqina, kecuali pada orang-orang yang muttaqin. Jadi tugas yang pertama tadi adalah tugas bagaimana menyayangi terhadap murid, karena ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan murid itu dari neraka akhirat. Maka yang ada adalah harus dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk perhatian dan sebagainya. Kalau urusan duniawi maka akan berebut, ya, maka akan berebut. Tapi kalau urusan akhirat maka ada toleransi. Dan ini sikap seperti itu yang dilakukan oleh para kiai-kiai dahulu, seperti itu. Kasih sayangnya, kalau ceritanya Mbak Yai Karim itu, insya Allah, ya, betapa belas kasihnya dengan santri-santrinya. Maka ya pantas kalau kemudian berkembang luar biasa itu. Ini yang harus ditiru oleh para pendidik-pendidik. Jadi jangan hanya pendekatan reward in punishment, ya, hanya sanksi-sanksi yang ada itu hitam putih. Jadi maka saya itu sering banyak dulu kiai-kiai itu kalau lagi ngajar itu ya cerita-cerita tentang real apa namanya ya, lakunya ulama-ulama dahulu. Mbak Idris itu manantunya Mbah Hashim, itu yang punya kambing bisa kemana-mana itu, yang banyak, kadang makan sayurnya orang itu malah seneng orang kalau dimakan oleh kambingnya Mbah Idris itu, karena setelah itu mesti laku keras. Itu sampai ke Mojokerto dan sebagainya. Beliau itu pokoknya santri, pokoknya nek gelem ngaji posoan ditanggung. Selama Ramadan itu ditanggung semuanya santri.
Waktu itu kan masih masak sendiri. Jadi santri itu masak sendiri kalau dulu zaman itu. Saya masih masak sendiri. Jadi ditanggung oleh Mbah Yai Idris. Itu adalah bentuk kasih sayangnya. Bentuk kasih sayangnya kepada murid. Nah, hal-hal yang Mbah Yai Ahmad, Kiai Ahmad itu putranya Mbah Bisri juga sama. Jadi santri tidak boleh pulang gara-gara tidak punya duit. Tidak boleh pulang gara-gara tidak punya duit. Sebagai. Lah, cerita-cerita begini ini yang harus. Oh enggak, sekarang itu kadang-kadang saya juga sumpah ngerasa yang lain itu kadang-kadang mikir urusan bayaran aja. Aduh. Itu kan zamannya. Aduh. Yesus. Mari kita kembalikan itu ruhnya jihad, ruhnya perjuangan. Nah, saya yang sering sampaikan ketika rapat kita sampaikan, mari kita tata kembali niatnya, niat untuk mengajar. Ini karena ini adalah kalau kita ikhlas itu bagian dari jariah kita nanti di akhirat. Tapi kalau hanya kepentingannya adalah bulanan, dapatnya bulanan, itu yang nggak seberapa. Nah, itu selalu kita. Nggak usah dipikir karena sudah dipikir oleh orang kantor itu jadi. Lelah ya nggak usah dipikir. Mau ngapain guru-guru ikut mikir kan gitu ya? Ngapain guru-guru ikut mikir? Itu bagian TU itu yang ngurusi itu kan udah. Lah udah bagiannya diri sendiri. Sama dengan orang ceramah. Oh ceramah kok mikir amplop, ora usah dipikir, kok ora usah mikir bisa gitu. Malah mikir barang kan ya ruwet ceritanya itu. Nah gitu. Jadi ya harus begitu. Harus masih ada lah paling enggak itu apa namanya sisa-sisa keikhlasan itu. Walaupun ya zamannya zaman kayak gini kan ya paling enggak masih ada. Jangan kemudian semua dihitung dengan kalkulasi matematis semuanya kan ya. Maka akhirnya